Hello everyone, my name is Moses Nikuswara, NPM 2241156, kelas manajemen 22C. Materi yang penting untuk memahami konsep penilaian kinerja dalam MSDM meliputi 1. Tujuan penelitian kinerja. Memahami mengapa penelitian kinerja penting, termasuk untuk pengembangan individu, penentuan kompensasi, promosi, atau pengambilan keputusan manajerial. 2. Metode penelitian kinerja. Memahami berbagai metode evaluasi kinerja, mulai dari metode skala tertentu atau seperti skala numerik atau grafik, penilaian 360 derajat, hingga metode manajer dan rekan kerja. 3. Proses dan siklus penilaian kinerja. Memahami tahapan-tahapan dalam proses penilaian kinerja, mulai dari penetapan tujuan, pengukuran, evaluasi, hingga pemberian umpan balik. 4. Kompetensi dan kriteria penilaian. Mengetahui kompetensi atau kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja, termasuk keterampilan, perilaku, pencapaian target, dan kemampuan kerja. 5. Kesulitan dan tantangan dalam penilaian kinerja. Memahami hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penilaian kinerja, seperti biasa penilaian ketidakjelasan tujuan atau subjektivitas dalam evaluasi. 6. Pengelolaan hasil penilaian. Memahami bagaimana hasil dari penilaian kinerja dikelola, termasuk dalam pengembangan karir, perbaikan kinerja, atau tindakan korektif. Kesimpulan, memahami aspek-aspek tersebut membantu dalam merancang, mengimplementasikan, dan meningkatkan proses penilaian kinerja yang efektif dan adil dalam bidang MSDM. Thanks for listening. Memahami struktur dan keadilan kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun barang tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan, serta kompensasi tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Pentingnya kompensasi. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Selain itu, di balik jasa yang diberikan seorang karyawan pasti menginginkan adanya imbal jasa. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas, serta kecintaan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian program kompensasi juga penting bagi organisasi karena
Hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, agar karyawan mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada organisasi. Sistem kompensasi. Sistem pembayaran kompensasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem waktu, sistem hasil atau output, dan sistem borongan. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem kompensasi ini akan diuraikan sebagai berikut. 1. Sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi atau gaji upah itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Kebaikan sistem waktu ialah administrasi, pengupahan, mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah karyawan yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian. Sistem output atau dalam sistem hasil, besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang hasilnya bekerja, seperti per potong, meter, liter, kilogram, dan satuan lainnya. Dalam sistem hasil atau output, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat ditetapkan kepada karyawan tetap atau sistem waktu, dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi. Sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit, lama mengerjakannya, serta beberapa alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi, dalam sistem borongan ini, pekerja bisa mendapat balas jasa besar atau kecil, tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Keadilan kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan bukan pada perusahaan lainnya. Kompensasi yang adil maksudnya segala pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan seimbang dengan imbalan yang mereka terima. Ada keseimbangan antara produktivitas dengan upah atau gaji atau kompensasi yang diterimanya. Keadilan kompensasi pada prinsipnya adalah sama, akan tetapi bagi karyawan yang prestasinya beda, maka keadilan kompensasi yang diterima berbeda tergantung pada prestasi kerjanya. Keadilan kompensasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keadilan individual. Keadilan individual merupakan rasa adil yang dirasakan seorang karyawan, di mana dia merasa bahwa input yang dimilikinya telah dihargai sesuai dengan semestinya, seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Kerajinan maupun kegigihan ini dihargai secara wajar melalui kompensasi seperti gaji, pujian, dan pimpinan atau promosi jabatan. 2. Keadilan internal. Keadilan internal merupakan suatu kriteria dari keadilan kompensasi yang diberikan karyawan dari pekerjaannya. Ia dikaitkan dengan nilai internal masing-masing pekerjaan. 3. Keadilan eksternal. Keadilan eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan
terhadap seorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing untuk seorang karyawan. A. Mendorong penetapan tingkat gaji yang mencukupi atau memenuhi kebutuhan karyawan dalam rangka menghargai dan mempertahankan karyawan. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang langsung dirasakan oleh penerimanya, yakni berupa gaji, tunjangan, insentif, merupakan hal karyawan dan kewajiban perusahaan yang membayarnya. Gaji adalah balas jasa, tunjangan adalah kompensasi, dan intensi adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu. 2. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan, yakni benefit dan service atau tunjangan pelayanan. Benefit dan service adalah kompensasi tambahan atau finansial atau non-finansial. Dan seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, olahraga, dan dharma wisata atau family gathering. Sedangkan kompensasi non-finansial adalah kompensasi yang meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari lingkungan psikologis atau fisik. Dalam lingkungan pekerjaan seperti kebijakan yang baik, manajer yang baik, waktu yang fleksibel, dan lain-lain. Faktor-faktor besarnya kompensasi. 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan permintaan. Serikat buruh atau organisasi, produktivitas kerja karyawan. 5. Pemerintah dengan undang-undang. 6. Biaya hidup. 7. Posisi jabatan. 8. Pendidikan dan pengalaman karyawan. 9. Kondisi perekonomian nasional. 10. Jenis dan sifat pekerjaannya. Thanks for listening.